Pak Edi, coba bacakan Pak Edi yang nggak kebagian tadi lah. Nah, coba bacakan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakarifu annahum mudun. Coba Pak Edi gimana? Kok suaranya hilang? Summa zakaro al-musannifu mas'ulun fi tasnifi ajal mukhtasari biqaulihi, orang kelihatan nih. Nanti biqaulihi sa'alani ba'dul asdiqai. Betul ya, I? Iyalah, terserah sampean Pak, Jumlah baca ketemu nanti. an a'mala mukhtasaran huwa ma qalla dzukura ma'nahu. Terus ya, Lanjut sampai selesai. huwa lughatan al-fahmu wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muq terse al-muqtasa terse al-muqtasabi min adalatiha litafsiliyati at-tafsiliyati. Oke, cukup Pak. Cukup sudah selesai ya. Gimana bacaannya? Kok ada beberapa yang masih nabrak? Coba ada yang baca satu lagi, apalagi yang perempuan Saya coba Ustaz ada nyobain. Oh, yang perempuan dulu, yang perempuan. Bu Mukulsum mau baca, Bu? Ya, Ayo bacakan ini, Bu. keberapa ya, Ye? Yang ini coba baca, yang baca salah-salah tadi sama Pak Edi itu. Kecil. Yang keberapa? Yang Karena musuhnya Ibu. Kurang besar. Emak. Hah? Ya lagi deh. Zoomnya kurang Masa, Pak? kecil WhatsApp. Ayo silakan, Pak. Bu, masa kecil? Kecil ya, ke sini mah. Tertutup pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakaral musannifu. Lanjut, Bu. Annahu mas'ulun fi tasnifi hadal mukhtasiri biqaulihi. Terus Ini ta'alani ba'dul asdiqai jam'un siddiq. Oke, Bu, lanjut. Siddiqun biqauli. Oke. Kayaknya sinyal. Jadi cukup dulu, Bu ya. Coba siapa tadi yang mau baca? Anna. Ustaz. Bu, cukup, Bu ya. Coba ganti. Lanjut. Silakan. Satu orang lagi. siap. Dari awal, Ustaz. Iya, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakaral musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hazal mukhtasari biqaulihi. Sa'alani ba'dul asdiqai jam'u sadiqin wa qawluhu hafizuhumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun an a'mala mukhtasaran huwa ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati ala
al-amaliyati muktasabu min adillatiha tafsiliyati. Oke, cukup dulu. Mungkin sudah cukup. Siapa yang baca tadi? Mas Arya. Arya. Oke, keren sudah. Oke. Baik, Pak, semuanya kita keroyok ya, biar valid bacaannya, biar cepat selesai. Pak, semuanya ini berarti bacaannya apa? Summa. Summa. Sepakat ya, kita baca summa. Ini kita jadikan harfu istinaf ya. Jadi karena di awal sendiri ya gak mungkin diatofkan ya. Summa kemudian untuk huruf hukumnya apa Bapak Ibu semuanya? Mabni. Mabni. Oke, mabninya mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Mabni fathah ya, sudah summa. Oke, kemudian berikutnya ada berupa fi'il madhi. Maka kalau 3 huruf seperti ini, sampean pilihannya 3. Kalau gak ikutkan wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Terserah sampean mau ikut wazan apa ini kira-kira. Zakaro. Zakaro. Summa dzakara. Kenapa gak ikut wazan fa'ila saja? Ya apa Ustaz? Ya apa? Karena di kamus seperti itu kan? Ya. Karena di kamus tidak ikut wazan fa'ala. Maka ya sudah, kalau ketemu sama ini wazannya fa'ala. Oke, berarti fi'il madhi itu hukumnya apa Pak? Bu, Mas? Mabni fathah. Mabninya fi'il madhi itu ada berapa? Semuanya. Ada 3. Kira mabni mabni fathah, dhamma, sukun. Ya, kok bisa 3 itu tahu dari mana Pak? Dari buku pintar. Mantap ya. Oh iya kan sudah dikasih slide-nya ya. Untuk slide-nya itu sudah saya bagikan dan juga dilengkapi video. Dan untuk teman-teman yang sedang nonton di TikTok, Saya belum. silakan. Belum dapat Pak, kan sudah dikirim Pak. Iya, belum ada di email. Oh kayaknya kesalahan Pak. Iya Pak Arif, nanti kesalahan email sampean. Yang di email saya juga belum masuk, Oke. belum ada yang pertama. Oke. Jadi untuk yang sebentar Pak, sekalian ini teman-teman yang di TikTok juga, karena baru live saya. Ini sudah ada bentuk flash disk yang sudah 1 paket ya. Silakan. Oke, berarti ini kata alfiyah Pak. Kata alfiyah itu kata imriti lah. Fal mati maftuhul akhiri in kuti an mutmarin muharrakin bihi rufi. Fa in ata ma'dad dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Nah, kalau nggak ngerti imriti ya silakan. Itu ada di rumus pintarnya, baik itu buku ataupun slide-nya seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kira-kira setiap fi'il itu ada namanya fa'il. Di sini berarti dibaca apa? Al-musannif itu diambil dari sonnafa. Berarti bentuknya musannif itu apa Pak bentuknya? Sigotnya? Isim fa'il ya. Fa'il. Berarti kalau sonnafah menyusun atau mengarang, berarti musannif itu adalah orangnya. Masdar. Bukan masdar Pak, isim fa'il. Oh ya, isim fa'il. Isim fa'il kebetulan di sini posisinya jadi fa'il seperti itu loh. Jadi ini kedudukannya fa'il, bentuk sirotnya isim fa'il, sehingga cara memberi makna ya orang yang menyusun. Oke, jadi setiap fi'il setelah fi'il itu biasanya fa'il. Ya. Apa kata alfiyah? Wa ba'da fi'lin fa'ilun. Dan ini yang disebut fa'il isim dhahir. Maka kalau tidak menemukan fahuwa wa illa fa dhamirunis tatar. Tahu dari mana? Tahu dari rumus pintar.
Oke. Kemudian di sini kira-kira bacaannya apa? Tadi sudah bacaan Mas Arya, benar mungkin? Ya benar ya. Bacaannya apa tadi? Annahu. Mantap. Annahu terdiri. Anna itu disebut dengan harfu Harfu taukid nasbin. Harfu taukidin wa nasbin. Kemudian amalnya tansibul isma wa tanfa'ul khabar. Mas Ali tadi siapa yang ini coba perhatikan, kalau inna itu isimnya yang nasab, khobarnya yang rofa, seperti itu, jangan kebalik. Jadi ini khobarnya, maka jangan salah, cara bacanya adalah annahu mas'ulun. Jadi kalau diartikan summa apa Pak? Kemudian zakaro menyebut. Siapa yang menyebut? Nah, ini fungsinya fa'il itu. Ya. Musannif penyusun menyebutkan annahu sesungguhnya siapa? Sesungguhnya siapa? Nya itu siapa? Musannif. Ya, sesungguhnya dia mas'ulun. Apa artinya kira-kira? Diambil dari kata sa'ala. Ditanya. Bertanya. Jadi kalau sa'ala yas'alu itu Pak dua maknanya Pak. Bisa meminta, bisa bertanya. Maka ya ditanya. Dicocokkan konteksnya. Oke. Mas'ulun berarti diminta. Ini isim fa'il. Maf'ulun sa'ala bertanya berarti mas'ulun ditanya. Maka inilah fungsinya belajar sorof itu, tidak usah bolak-balik ke kamus, tak cukup tahu dari sa'alah, maka ketika dirubah menjadi mas'ulun itu sudah ya sudah bisa menterjemah tanpa melihat kamus. Kenapa dibaca rofa mas'ulun? Alasannya kabar dari inna. Nah, menjadi khobar dari kabar dari anak. Dari anak ya. Oke, kemudian berikutnya mas'ulun. Bacaannya apa kira-kira Pak, Bu, Mas? Lagi-lagi di sini bisa ditasrif Pak. Kira-kira tasrif dari mana ini? Oke, berarti di sini apa bentuknya Pak, Ibu semuanya? Bentuknya adalah masdar dari sonnafa ya. Sonnafa yusonnifu masdar. Berarti apa artinya? Coba kalau sonnafa menyusun, berarti kalau tasnif apa? Susunan ya. Jadi jangan susunan, dalam menyusun seperti itu. Dalam menyusun. Jadi kalau sonnafa menyusun, penyusunan untuk menyusun seperti itu. Nah. Jadi bahwasanya beliau mas'ulun diminta fitasrifi di dalam atau untuk lah, yang enak ya. Kita harus improvisasi untuk memberi makna itu ya. Untuk menyusun hadzal ayo ingat, ini apa bacanya? Mutasoroh. Oh, sudah beda. Istilah bacaannya tadi ada yang mutasoro. Silakan yang benar apa? Mutasori. Coba. Untuk mengetahui mutasoro itu lihat ini Pak. Kedudukan hadza kan ini badal. Kedudukan hadza ini mahalnya mahal apa? Mahal jar. Ketika mahal jar, maka ini harus dibaca jar, badal jadi jar juga. Ikut kalimat sebelumnya. Oke, maka dibaca di tasnifi hadzal al-mukhtasari. Oh, masih ada yang baca mutasoro? Mukhtasari. Fi hadzal mukhtasari, di dalam atau untuk menyusun kitab ringkasan. Mukhtasar itu ringkasan artinya. Bil ikhtisar. Kalau ada bahasa Arab seperti itu dengan ringkas seperti itu. Mukhtasar berarti yang diringkas.
Orang yang meringkas disebut mukhtasir. Ya. Objeknya disebut mukhtasor ya, karena objek kitab itu objek. Secara terjemah ya. Oke. Fi tasnif fi hadzal mutasawwir, di dalam meringkas, dalam menyusun kitab ringkasan ini. Ya, jadi diminta, bukan buat kemudian diumumkan, enggak. Jadi Pak Edi, kalau ulama itu dalam menyusun itu diminta Pak Edi, bukan nyusun. Apalagi buat kitab kemudian cari orang untuk ikut ngaji. Tapi enggak loh, saya nyusun at-tadrib itu setelah latihan loh. Makanya disebut at-tadrib. Disebut at-tadrib itu apa? Untuk latihan. Karena dulu Pak ada yang mungkin mengikuti ruang ngaji sejak tahun 2019 mungkin ya. Bahkan dilatih. Makanya itu tulisan ini hasil latihan. Dulu kan nggak Zoom, nggak ini, ketemunya di grup kemudian dikirim. Oke, mas'ulun fi tasnif fi hadzal mukhtasari. Kalau an-nahwu at-tadribi, rumus pintar itu, karena Pak Edi nggak konek-konek ke materinya, makanya saya nyusun seperti itu. Jadi ada latar belakangnya. Alimnya terlambat ya. Akhirnya itu sama, mas'ulun juga, tapi tidak secara langsung. Oke, mas'ulun fi hadzal mukhtasari. Ingat bacanya seperti itu. Bacaannya apa Bapak, Ibu semuanya? Qaulihi. Paling gampang seperti ini ya, karena jar majrur dan idhofah mungkin. Ya, tapi harus ingat isim yang jar ada berapa. Silakan lihat di bukunya atau di materinya. Seperti itu Pak. Jadi yang tadi masih kebingungan ketika ditanya, ya silakan bisa lihat nantinya. Kemudian bacaannya apa ini? Ini terdiri dari fi'il madhi kut wazan fa'ala ditambah nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah, Pak? Nun penyanggah. Tambahan. Penyanggah ya mutakalim. Waqa, menyelamatkan atau menjaga ya. Nah, jadi wiqayah, menolong juga agar tidak terjadi fi'il kasroh seperti itu. Iya kan Pak? Jadi fi'il itu gak akan kasroh, tapi ketika datang mayyuridillahu tadi mau tidak mau itu diakui itu kasroh kan Pak Azmi? Kan alasannya ulama biar fi'il tidak kasroh bilangnya. Ternyata yuridi itu kasroh seperti itu. Walaupun itu jazam ya, mau tidak mau biar ketika kasroh juga. Apa ini kalau seperti ini alasannya apa? Bilangnya biar gak kasroh, apa namanya? Gak jazam. Sakain. Sukun sakain. Bertemunya dua sukun. Iya kan Pak. Tapi secara kenyataan ternyata kasroh juga akhirnya. Nggak bisa menghindar Ustaz. Nggak bisa menghindar. Kenapa? Ya repot, mau dirofakkan nanti dikira rofa, kasih dhammah dikira rofa, dinasobkan dikira difathahkan ketika dikira fathah, dikira nasob nantinya. Mau tidak mau ya seperti itu. Ya masuk akal juga ya. Karena nanti kalau dibaca yuridu dikira rofa, dibaca yurida dikira nasob. Maka kalau yuridi pasti bukan jar tapi jazam, kira-kira seperti itu Pak. Sa'alani, berarti nanti kalau ada ya seperti ini nyambung dari fi'il pasti dia menjadi maf'ulun bihi. Jadi kalau saya tanya iya-nya disebut ya apa Pak Bu semuanya Mas Mbak, namanya ya mutakallim. Ya mutakallim. Sehingga cara menterjemahnya itu sa'ala ini cara kepadaku. Apa Pak? Bertanya kepadaku ya. Meminta Pak. Meminta. Tadi kan meminta kan? Ya Pak. Karena dibuatkan bukunya Pak. Andai kata bertanya itu cuma dijawab, nggak dibuatkan bukunya. Oh iya, meminta.
Salah meminta, berarti karena ini maf'ulun bih, cara menerjemahnya ni ke Padaku. kepadaku. Nah, pasti nanti butuh fa'il siapa? Ya, berarti inilah wa ba'da fi'lin fa'ilun. Jadi ba'dul sebagian sahabat. Sini menjadi mudhafun ilaih. Ba'dul asdiqai. Asdiqa ini jamak dari, ini dijelaskan jam'u sodi. Mudhaf ilaih juga jam'u sodiqin. Jadi asdiqa jamak dari sodikun. Jamak dari lafaz sodikin, seperti itu. Oke, Didik. Paham sampai di sini ya. Jadi bacaannya kenapa? Yang tadi yang nun wikoyah itu maksudnya gimana, Ustaz? Nun wikoyah itu apabila fi'il bertemu dengan iya. Iya itu kan sukun. Maka otomatis nanti kalau bertemu dengan iya dikasih harkat sukun, langsung bertemu, fi'il bertemu dengan iya, ya mutakallim, maka tidak mau nanti kasroh fi'ilnya, seperti itu kan, menjadi sa'ali, seperti itu, sa'ali. Maka untuk menghindari agar fi'il tidak kasroh, maka didatangkanlah nun wikoyah, ya, namanya nun wikoyah. Itu maksudnya nun apa, Ustaz? Nun untuk menyelamatkan agar fi'il tidak kasroh. Kapan nun itu dipasang? Nun wikoyah dipasang ketika ada fi'il bertemu dengan ya mutakallim. Nah, dan itu bisa dilihat dalam alfiyah pembahasan apa itu ya? Lupa betul bednya. Itu bisa dilihat walaitani fasha walaiti nadara. Oh itu walaitani fasha walaiti nadara wa ma la'alla kiswakun wa khayyara. Walaitani walaiti nadara. Walaitani fasha. Kalau laita nanti ketemu dengan nun wikoyah menjadi laitani. Jadi masyhur fasha walaiti. Kalau mengatakan laiti itu gak masyhur, tapi boleh juga, Pak. Nah, itu nanti pembahasannya panjang. Nun wikoyah itu, nun wikoyah nanti panjang. Kenapa? Karena kalau bertemu dengan inna menjadi apa? Inani. Bisa ini, bisa innani. Maka dikatakan walaitani fasha walaitina dara. Namun kebalikannya wa ma la'alla, kalau bersamaan dengan la'alla ikis, maka yang masyhur itu tidak usah menggunakan nun. Jadi dibaca la'al. Tapi boleh juga mengatakan la'alla, tapi itu gak masyhur seperti itu. Ya. Nah, itu bisa ditemui. Kalau laisa sekarang Laisani. Oh, ini dalam alfiah itu silakan bisa cek pada bab apa ini saya lupa. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nudim walaitani fasha walaitina dara wa ma'la'alla kiswakun mukhayyara fil baqiyati wat tiraran khafafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Jadi kalau anni itu bisa anni, bisa ani, seperti itu. Nah, itu semuanya lengkap bisa ditemui dalam alfiyah. Kalau laita kebanyakan menggunakan laitani. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an walaita ya laitani, seperti itu. Kuntu Oke. Pak, kayaknya satu materi dulu, Pak, ya. Coba ya. Punya ternyata. Gak apa-apa, Pak. Yang penting nggak nyalip seperti itu. Mungkin masih ada tabungan untuk dibaca berikutnya. Baik, kemudian Waalaikumsalam. Ya. Tunggu, Pak. Saya mulai
penjelasan ini saya baru live tadi, Pak. Walaupun kitabnya gak ada juz 1 ya. Oke, jam'u shadiqin wa qauluhu, apa bacanya ini? Ini fi'il madhi plus maf'ulun bi. Ya, jadi pilihannya 3 antara hafadhah, hafidhah, hafudhah. Ayo, kira-kira apa ini? Hafizahumullah. Ya. Hafizahum. Hafizah menjaga. Hafizahum, mudah-mudahan Allah menjaga. Ini lagi-lagi namanya kalam kalam khobar bermakna insya ya, karena doa. Nah, ini dikatakan jumlatun. Ayo, hafizahumullahu ta'ala. Maka dikatakan lafadz hafizah, jumlah dari hafizahumullah ta'ala dikatakan ini jadi khobar jumlah ya. Jadi apa ini? Nah, bacaannya apa? Jumlatun. Oh, jumlatun. Iyatun. Oke, Pak, sekarang saya mau tanya dulu. Ini kan du'ayatun jadi naat. Kira-kira, Pak, ada yang tahu nggak? Naat itu apa saja bahan bakunya? Dan ini yang mana seperti itu? Kalau nggak tahu, terpaksa cepat buka yang sudah punya bukunya. Naat hakiki, naat sababi begitu? Bukan. Bahan baku dari naat itu apa saja? Pertama isim fa'il. Kira-kira fa'il dan fa'il nggak? Doa iyatun ini apa? Kira-kira. Ayo Pasmi. Simfa'il. Ayo, isim fa'il bukan. Bukan, Pak. Bukan itu. Ayo coba syarat dari naat. Naat apa saja ya? Bahan bakunya yang bisa dibuat naat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbiha. Ya, wan'at bi mustaqin kasok bin wa dharib, itu kalau dalam alfiyah kan. Bisa terdiri dari masdar. Masdar isim tabdil ya. Kasok bin wa dharib wa shibhihi kadzawati wal muntasib. Ini loh yang disebut naat terbuat dari ya nisbat. Isim mansub namanya, isim yang ada ya nisbatnya. Ini loh Pak, kan ada kan contohnya? Coba lihat di bukunya, silakan. Untuk yang belum punya silakan, yang lagi nonton bisa check out. Ini kalau, ayo, ada kan? Apa contohnya kalau di kitabnya? Betul, Syafi'iyyu. Itu sama dengan itu. Maka itu disebut isim mansub ya. Ada ya nisbat ya, doaun menjadi doa iyatun, Pak. Doa iyatun. Ya, doa iyatun. Ya, makanya ini disebut ya nisbat. Ingat, takut jadi soal nanti, Pak. Kalau sudah nyampe. Pak, doa iyatun misalnya, ya yang terdapat pada doa iyatun disebut ya apa? Ya nisbah. Ya, jumlah yang bersifat doa atau yang mengandung doa. Terus bacaannya ini an harfu masdariyin wa nasbin ketemu fi'il mudhari. Jadi ingat ini an menasobkan sehingga dibaca apa Bu semuanya? An a'mala. Bentar Pak, saya mau jawab orang Pak. Untuk jilid 1 sama jilid 4 masih kosong di percetakan ya. Jadi mohon bersabar dulu. Alhamdulillah laris manis. Alhamdulillah sudah 8.000 Pak itu cetak Pak semuanya. 8.000 dari ruang ngaji. An a'mala sudah, berarti ayo fil matinya apa Pak Bu Mas? Fil matinya Amila. Oh, ini Al-Qur'an loh, coba. Maksudnya bisa dilihat di Al-Qur'an loh. Man amala apa man amila dalam Al-Qur'an? Wa amilus solihat Pak, bukan amalus solihat ya. Seperti itu loh Pak.
Ya kan? Ya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, bukan wa amalus sholihat. Ya, jadi berarti amila fi'il mudhari'nya ya Malu. malu ya milu ya mulu. Ini bisa dilihat dari di Al-Quran saja. Al-Quran mengatakan ya malun, tak malun, seperti itu kan. Oke, berarti ketika sudah tahu wazannya, coba berarti baca dimasuki hamzah ya. Ini hamzah hamzah mudhara'ah. Berarti dibaca an. Oke. Jadi cara menerjemahnya adalah saya nanti agar saya bukan membuat mencetak maksudnya kalau sekarang lah kan, kalau cuma dibuat gak di print atau dicetak kan gak bisa dicek out. Malah suruh untuk membuat, menyusun ya, ini mengerjakan maksudnya ya, menyusun kemudian di print atau dicetak seperti itu. Mukhtasaron ya, sama ya, jadi maf'ulun bi mukhtasaron. Kemudian mulai lagi, apa itu yang dimaksud dengan mukhtasar? Jadi ini istilah mukhtasar itu apa Pak? Ini khabar terdiri dari isim mausul. Mausul Pak, gak ada. Yuk, apa saja isim mausul? Ada yang hafal? Isim mausul. Saya mau tanya, ma dan man itu disebut isim mausul apa namanya? Apa khos? Apa am? Umum, berakal tak berakal. Khos itu berarti kalau alladzi ya khusus untuk satu mufrad mudzakkar. Kalau ma ini kan jamak satu ya, barang umum namanya. Itu ada dua. Ma ini untuk berakal atau enggak? Atau Enggak berakal. Enggak ya. Jadi cara menerjemahnya ya sesuatu. Wa ialah ma sesuatu atau kitab, ini maksudnya. Setelah isim mausul itu pasti ada namanya apa namanya Pak? Ya fi'il, jumlah, tapi disebut dengan silah. Silah dan aid. Wa jumlatun au shibhu. Apa itu dalilnya, lupa sudah. Itulah. Jumlah silah itu bisa terdiri dari jumlah atau shibhul jumlah. Wa jumlatun au shibhu alladhi usil bihi kaman indil ladzi ibnuhu ufil. Ya. Kemudian ini fi'il apa? Jumlahnya berupa fi'il Madi. Oke, kira-kira ikut wazan apa ini Pak? Kok dua kata saja? Sama dengan fa'ala. Jadi qolalah ya asalnya ya. Sama dengan madada, kemudian di i'lal menjadi mudha'af. Jadi qolah ya, apa artinya? sedikit. Tapi nanti isim fa'ilnya itu apa? Isim fa'ilnya apa? Qalilun loh. Qalun. Karena itu madda ya. Iya, makanya saya tanya itu karena saya tahu takutnya salah memang ininya. Salah. Qalilun, Pak. Iya kan? Qalilun. Bukannya masdar itu ya? Qalilun. Bukan ya? Killatun. Ayo. Yang masdarnya ya. Sudahlah Pak, ini takut salah juga ketemu nanti. Qala laf, nah setiap fi'il ini ya. Ini ada fa'il. Ini fa'ilnya maka dibaca apa Bapak Bu? Qala lafzuhu. Siapa yang baca lafzuhu? Lafzuhu. Karena fa'il sekaligus idhofah ya. Lafzuhu yang sedikit, lafadznya wa
Kasaro maknahu. Ingat Pak. Kasaro Ikut wazan apa ini? Kasuro. Fa'ulah Pak Ridwan itu Pak. Wazannya fa'ulah berarti dibaca Kasuro. wa kasuro dan banyak. Nah, ini fa'il. Maknahu. Berarti di sini i'rabnya apa? Makna i'rabnya karena fa'il berarti rafa, nasab atau jar? Rofa. Cuma rafa'nya menggunakan Muqaddar. ya apa? Dhammah, kasroh atau fathah kah Pak? Dan Kalau fa'il berarti menggunakan Noma. Jangan salah Pak, karena ia muqaddar, tapi saya mau tanya pastikan rafa, dhammah, fathah atau kasroh seperti itu. Ini dhammah muqaddar. Kenapa dhammah muqaddar? Maksur. Nah, isim maksur. Cuma ini sebagai catatan, kalau ketemu dengan dhamir isim maksur itu nanti panjang Pak. Ya, Penulisannya menjadi maknahu. Seperti itu. Kalau nggak ketemu jadi seperti ini. Kalau nggak ketemu dengan dhamir. Oh iya. Maknanya ya. Iya, fil fikhi di dalam ilmu fikih. Dan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan fikih? Lugatan. Oke, nggak usah dijelaskan ya. Mansubun binasil hafid biasa. Ini khabarnya al-fahmu. Oke, al-fahmu ialah paham. Kemudian ini khabar al-ilmu. Terus coba saya mau tanya, ahkami ini jarnya menggunakan apa? Bil ahkami. Kasroh. Kenapa jar dengan kasroh? Hukum-hukum jamak. Majrur. Jamak taksir. Siapa yang majrur? Jarnya menggunakan apa Pak? Kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Jamak taksir. Mufrad. Jamak taksir, mufradnya hukmun loh Pak. Di fikih itu Kamil. mengetahui tentang hukum-hukum. Terus hukum yang apa? Maka di sini asyar Syariat. bacanya. Jadi kadang asyariyati dibaca syariati. Yo, bacanya asyari. Ya, beda ya. Nah, lagi-lagi di sini yang disebut dengan ya nisbah. Menjadi syar'iyatun atau syar'iyati. Al-amalun dikasih ya nisbat menjadi Amaliyati. Nah, di sini jangan sampai salah. Ini naatnya pada al-ilmu, maka dikasih catatan di atas tripnya. Birraf'i na'tun alal ilmi. Jangan dibaca al-muktasabi, bukan naat pada amaliyah, gak cocok. Nah, Ya. Muktasabu. Min tafsiliyati. Nah, ini ikut pada adillati. Adillati Pak, jangan terlalu jauh. Oke. Pak Edi. Mana yang keliru Pak Edi? Tadi muktasabi tadi saya baca tadi. Oke. Sudah, silakan tobat Pak, yang keliru tadi. Cukup ya. Banyak salah ngasih harokat. Ya, silakan. Mungkin ada yang mengerjakan dulu ini, yang sudah mengerjakan meraba-raba melalui kitab at-tadribnya, yang juz 1 yang sudah punya. Ya. Sudah. Kira-kira benar berapa Pak? Dikerjakan nggak Pak? Ayo Pak. Ya, banyak. Cocokkan. Banyak salah ngerjakan. Oke, memang ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Saya Ya, silakan. Syariat itu kemana Ustaz? Yang mana? Syariat itu naatnya kemana Ustaz? Allah kami.
Kok bisa? Asyra'i. Kok bisa? Karena ini mu'annas Allah kami jamak yang juga bisa dianggap mu'annas. Ya. Jadi jamak taksir itu Pak Bu itu dianggap mu'annas ya. Terima kasih yang sudah check out. Sebentar Pak. Ini sudah ada yang check out flash disk. Biar gak kalah sama Pak Asmi, sama Mas Arya dan Pak Marsuki. Oke, jadi ini ada kaidah seperti ini. Likulli jam'in mu'annasun. Setiap jamak itu dianggap mu'annas. Itu kata Syekh Zamakhsyari ya. Likulli jam'in mu'annasun. Jadi kalau keroyokan, jamak itu keroyokan kan? Itu sama saja dengan perempuan namanya, seperti itu loh. Oke, Pak. Ustadz. Iya. Ustadz, saya belum paham yang ini yang tadi isi mausul. Itu kan kalau isi mausul ada silah sama aidnya, Ustadz ya. Itu silah sama aidnya yang mana, Ustadz? Coba, kolla silah itu adalah jumlah atau yang menyerupai. Kebetulan di sini adalah jumlah. Jumlah itu ada fi'liyah, ismiyah. Yang menyerupai itu ya jar majrur atau dhorof ya. Namanya syibhul jumlah. Di sini loh yang disebut dengan jumlah fi'liyah ya. Maka ya sudah, kolla lafzuhu itu adalah silahnya. Aidnya mana? Aid itu adalah dhamir yang kembali pada isim mausul. Jadi di sini lafzuhu ada dhamir enggak? Lafadznya. Yang sedikit lafadznya. Lafadznya apa? Lafadznya kitab tersebut seperti itu. Maka hu ini disebut aid dhamir yang cocok kembali pada isim mausul gitu loh. Kira-kira. Ya, itu yang disebut dengan silah dan aid. Tadi aid itu dhamir yang kembali ke mausul ya, Ustaz. Ya. Silah tadi apa, Ustaz? Silah itu jumlah atau syibhul jumlah yang terletak setelah isim mausul. Ya, yang menyerupai. Makasih ya, Ustaz. Sama-sama. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua, disehatkan selalu. Inilah urusan kita. Allahumma fa'alna bima lam tanawal. Allahumma rizqna fahmin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bisirri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sudah check out juga saya ucapkan terima kasih yang sudah check out di TikTok dan untuk yang di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.